Istri kedua sang penguasa, episode 66. Sayang, tunggu. Teriak Aurora berusaha mensejajarkan langkahnya dengan suaminya, tapi tidak berhasil. Langkah pria itu semakin lebar saja. Mampus kau, Aurora. Umpatnya kepada diri sendiri. Berlari kecil mengejar suaminya yang sudah masuk ke dalam kamar mereka. Aurora menghentikan langkahnya saat melihat suaminya berdiri membelakanginya, seraya berkacak pinggang. Sangat jelas terdengar jika pria itu sedang emosi, mengguyur rambutnya ke belakang seraya mengumpat kasar. Aurora, wanita itu menutup pelan pintu kamar tersebut, melangkah sepelan mungkin ke arah pria itu. Semoga saja dia tidak mencekikku. Sayang, panggil Aurora sangat pelan. Aurora mundur 2 langkah saat tiba-tiba saja Al memutar tubuhnya, menatapnya dengan mata alangnya, seakan tubuh itu akan terbelah 2 hanya karena tatapan mata. Aurora, kamu harus dihukum. Sayang, ucap terbata Aurora. Mulai besok, kamu akan tetap stay di rumah. Kamu tidak diperbolehkan keluar rumah selama 1 minggu, termasuk ke butik. Ujar Al spontan membuat Aurora gugup setengah mati. Tapi berani membantah? Potong Al saat istrinya mencoba melakukan aksi protes. Aurora hanya bisa pasrah, menggeleng seraya menundukkan kepalanya. Bagus, sekali lagi kamu menyembunyikan hal seperti ini, butik itu akan aku tutup. Ujar tegas Al. Mendengar cerita istrinya saja tadi, Al langsung diliputi rasa takut sekaligus geram dengan sikap mantan sahabatnya itu. Jangan sampai dia bertemu dengan wanita itu. Kalau tidak, entah apa yang akan dia lakukan. Jangan ditutup. Aku janji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku berjanji. Aurora berkata dengan bersungguh-sungguh seraya menaikkan tangannya membentuk sebuah peace. Itu semua tergantung darimu. Aurora hanya mengangguk seraya menatap suaminya, yang terlihat sudah sedikit lebih tenang. Maaf, ucapnya penuh sesak setelah beberapa detik terjadi keheningan. Al tidak menjawab. Pria itu hanya berdiri menatap Aurora, masih menampakkan wajahnya yang tidak bersahabat. Aku menyembunyikannya karena aku tidak mau kamu khawatir dan juga aku tidak mau kamu melakukan hal yang buruk padanya. Karena aku tahu kamu pasti melakukan sesuatu padanya jika kamu tahu waktu itu. Aku tidak ingin kamu berurusan dengan polisi karena aku. Maafkan aku. Jelas Aurora tanpa berani melihat Al. Kedua netranya hanya menatap kakinya di bawah sana. Memang benar, mungkin wanita itu hanya tinggal nama saja seandainya aku tahu kejadian di hari itu. Itu sebabnya aku tidak mau kamu mengetahuinya. Lagian aku benar-benar tidak apa-apa. Kamu hampir saja dibunuh olehnya, kamu sebilang tidak apa-apa. Pekik Al. Jantungnya bahkan sudah berpacu kencang ketika mendengar kejadian itu. Dan wanita ini bilang tidak apa-apa. Rasanya Al ingin mencekiknya dan menciumnya sampai kehabisan nafas. Maaf. Aurora. Panggil Al dengan nada rendah. Aurora mendongak menatap suaminya. Kamu tahu sendiri, kalau aku begitu mencintaimu. Seujung kuku pun aku tidak ingin melihat kamu terluka. Untukkan pengawal untukmu. Dan kejadian ini, bukan hanya kamu yang akan kena imbasnya, tapi seluruh pengawal yang bekerja menjagamu di hari itu akan kena hukuman termasuk Wawan. Karena mereka tidak becus bekerja. Jelas, Al? Terima kasih suamiku. Aku jadi terharu. Batin Al berkaca-kaca.
Tanpa ragu, Aurora langsung berlari kecil, melemparkan tubuhnya di dalam rangkungan Al. Maafkan aku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aurora semakin mengeratkan pelukan itu, dan tersenyum saat Al pun membalas pelukan itu cukup erat. Al menyembunyikan kepalanya di ceruk leher Aurora, seraya mengatur pernapasannya. Aku sudah trauma melihatmu berada di rumah sakit dulu. Tolong mengertilah. Ucapnya lirih dengan suara yang serak. What? Dia menangis? Pekik Aurora dalam hati saat merasakan sesuatu yang hangat jatuh ke pundaknya. Sayang, jangan melihatku. Al semakin mengeratkan pelukannya. Ia tidak ingin istrinya melihatnya yang tiba-tiba saja menjadi cengeng. Kejadian yang lalu seakan berputar kembali di kepala Al dan membuat pria itu merasa sedikit ketakutan. Wanita itu tergores sedikit saja Al sudah kelimpungan. Apalagi jika sampai kejadian lebih bahaya lagi. Entah apa yang akan terjadi dengan pria itu. Aurora mengelus punggung suaminya beberapa menit, lalu melerai pelukannya, dan menangkup kedua pipi suaminya yang masih tidak ingin menatapnya. Jemari mungil itu menghapus jejak air mata di wajah rupawan itu. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengingatkanmu dengan kejadian itu. Aku berjanji. Aku akan lebih berhati-hati lagi dan tidak akan mengusir para pengawal lagi. Tutur Aurora lalu berjanji mencium kening suaminya cukup lama. Merasa sedikit bersalah, sebab ia tidak tahu jika dampak kecelakaan itu dulu membuat suaminya sedikit trauma. Sekaligus ada perasaan hangat yang dirasakan wanita itu, sebab cinta yang diberikan lelaki itu sungguh begitu besar padanya. Hingga ia ingin selalu memastikan jika dirinya selalu baik-baik saja. Terima kasih sayang, aku beruntung karena dicintai dengan pria sepertimu. Tutur Aurora tersenyum. Tanpa memberikan kesempatan Al berbicara, Aurora langsung melabuhkan bibirnya ke daging lembut Al. Tak hanya sekedar menempel, bibir itu pun bergerak saling bermain dengan lihainya. Tangan besar Al telah menarik kepala Aurora agar permainan itu semakin dalam dengan kepala yang saling bersila. Hingga beberapa menit saat merasa pasukan oksigen berkurang, barulah keduanya melerainya dan saling menumpukan kening mereka seraya tersenyum. Aku ingin lebih, bisik Al dengan suara yang sudah berat, tepat di depan bibir Aurora. Menandakan jika ada sesuatu yang harus ia tuntaskan sekarang juga. Anggukan Aurora kemudian membuat Al langsung mengangkat tubuh mungil itu. Menggendongnya ala koala seraya memainkan kembali bibir mereka dengan penuh gairah. Hingga berakhir di atas kasur yang empuk. Bermain dengan begitu panas dan lihai. Ditemani dengan suara erangan yang begitu menggairahkan. Apa rencanamu? Tanya Rikolas kepada Farel yang kini sudah duduk di sofa di samping Dewi. Tapi wanita parubaya itu masih enggan bertatap muka dengan putranya. Ia hanya terus menyembunyikan kepalanya di dada lebar pria di sampingnya. Kamu menginginkan pesta? Tidak, Pi. Aku tidak akan mempublis pernikahanku. Jawab Farel dengan santai. Rel. Panggil Rikolas. Iya, Pi. Asal kamu tahu, pernikahan itu adalah hal yang suci. Papi sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jika kamu memiliki pesan itu, artinya mulai saat ini juga Feby menjadi tanggung jawabmu. Dia bisa menjadi lebih baik atau buruk lagi, semua tergantung atas dirimu. Jelas Rikolas. Papi tahu kamu mengambil keputusan ini demi Aurora. Tapi coba menerima Feby sebagai teman hidupmu. Papi yakin kamu bisa merubah dia. Soal perasaanmu kepadanya, Papi tidak bisa menjamin apapun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kalian ke depannya. Tapi pesan Papi, bencilah dia tapi jangan berlebihan. Karena suatu saat jika kamu sudah jatuh cinta padanya,
itu akan mudah membuatnya tetap tinggal denganmu. Tapi jika yang kamu lakukan hanya selalu menorehkan luka di hatinya, jangan sampai itu membuatmu menyesal di masa yang akan datang. Tambah lagi Ricolas dengan tegas. Ingat, laki-laki tidak main tangan kepada wanitanya. Sambungnya lagi tanpa ingin dibantah. Dan tanpa mendengar jawaban Farel, Ricolas membawa Dewi untuk kembali ke kamar. Biarkan dia yang mencoba memberi pengertian kepada istri tercintanya itu. Meski ia tidak yakin akan semudah membalikkan telapak tangan membuat istrinya mengerti. Pasalnya, wanita itu sangat tidak menyukai menantu barunya tersebut. Aku berjanji tidak akan memukulnya dengan tanganku, Pi. Tapi untuk menyiksanya aku punya banyak cara. Dan untuk masalah hati, aku tidak sudi jatuh cinta dengan wanita seperti itu. Dia wanita yang menjijikkan. Gerutu garang Farel menatap kepergian orang tuanya. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.